Halo semuanya. Halo guys. Oke, general reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general ya. Energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa, ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya, hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Langsung aja. Kali ini temanya tentang yang mau melakukan segala cara untuk mencari tahu tentang kamu, ya. Jadi kita lihat prediksi ya, yang mau melakukan segala cara untuk mencari tahu kamu. Oke. Tara. Wah. Aku ngeliat ya. Ada orang yang sebenarnya sensitif gitu ke kamu, ya. Ada yang sensi dengan kamu. Mungkin ada yang sensitif atau sensi ini karena dia punya perasaan ke kamu, dia menyukaimu, atau ada yang cinta banget sama kamu, ada yang obsesi juga dengan kamu, terus ada yang ketergantungan energi dengan kamu, ya. Ya ada rasa ketergantungan gitu, kayak ada yang kurang ya kalau nggak kepo sama kamu. Kayak ada yang kurang kalau nggak mata-matai kamu gitu, ya. Terus ada ini ya yang sensi ya, mungkin karena ngebanding-bandingi ya, ngebanding-bandingin hidupnya dia sama hidup kamu gitu. Mungkin dia mau iri, cemburu sama kamu, ya, kayak gitu. Oke. Jadi aku ngerasa ada ini kayak orang yang benar-benar tertutup ya. Ada yang tertutup, penuh rahasia, penuh misteri, penuh teka-teki. Mungkin ada orang bermuka dua, bermuka tiga. Ada yang munafik, ada yang bertopeng gitu. Kita ngerasa ya ada orang beda gitu di depan dan di belakang gitu. Ada seperti itu ya. Ada yang di depan kayak ya dia biasa-biasa aja. Di depan kayaknya ya nggak terjadi apa-apa. Di depan ya seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi di belakang terjadi apa-apa. Ya kan ada orang gitu. Kelihatan aja kayak dia bersikap biasa saja. Tapi ternyata dia iri, dia cemburu sama kamu. Ada loh kayak gitu. Oke. Terus ini ada yang memendam perasaan sama kamu, ya. Ada yang diam-diam suka, ya. Diam-diam suka sama kamu, Kak, ya, guys. Atau diam-diam menyayangimu, mencintaimu. Ada juga ya, ini nggak banyak lagi bicara, nggak banyak lagi komunikasi ya, atau nggak ada ini, nggak kelihatan batang hidungnya. Ada yang seperti itu ya, nggak kelihatan wujudnya, tapi dia mata-matai kamu,
Dia mencari tahu terus tentang dirimu. Kayak ya dia belum ikhlas mungkin ya, belum terima, belum rela dengan semua yang terjadi. Atau tidak rela ya, tidak rela kehilangan kamu. Termasuk kehilangan informasi ya tentang kamu. Dia tidak rela. Oke. Nah, ada ini dia kayak mencari tahu kamu ya. Kan bisa aja cari tahu kamu entah kemana, cari tahu kamu ke sosial media, cari tahu kamu mungkin ya dari media sosial atau dari akun-akun keluargamu, akun-akun temanmu, akun-akun orang terdekatmu, ya mungkin ada cari tahu dari jauh lah gitu. Tapi ada juga mencari tahu kamu ini lewat intuisinya. Dia kan punya intuisi sebenarnya, kan setiap manusia ada intuisi. Cuma nggak semua orang mengasah intuisi ya, nggak semua orang mengasah kata hati. Nah, kalau dia ya demi kamu ini ya, demi mempelajari kamu, demi mencari tahu tentang dirimu, ya kan? Dia melakukan segala cara termasuk mengasah intuisi, mendengar terus kata hati, mendengar terus intuisi, mendengar terus firasat tentang kamu. Kayak gitu, ya. Dan memang kalian ini ada yang punya koneksi spiritual, ada punya koneksi kuat. Jadi dia kayak dikasih kekuatan, dia diberi kekuatan gitu untuk mempelajari kamu. Kan kalau ada koneksi spiritual kan, ada perjalanan spiritual gitu ya. Jadi di koneksi kalian itu kalian dijaga oleh malaikat, dijaga leluhur gitu kan. Nah, penjaga itu memberi kekuatan sama dia ya, memberi kekuatan untuk dia ya, supaya dia dengar intuisinya, dengar kata hatinya untuk ya mempelajari kamu, mencari tahu tentang kamu, merasakan ya apa yang kamu rasakan, merasakan bagaimana kamu di sana, apa kamu marah, apa kamu kecewa, apa kamu bagaimana di sana gitu. Makanya orang ini bisa tiba-tiba ngerasa bersalah, dia bisa tiba-tiba ngerasa sedih, dia bisa tiba-tiba ngerasa kangen gitu ya, rindulah dengan hal-hal manis ya bersama kamu gitu. Kamu itu memang manis sih. Kamu manis banget sih sebenarnya. Mungkin tutur katamu, tingkah lakumu, perbuatanmu ya, senyumanmu, atau apa ya, ya ada sih hal-hal yang luar biasa dalam dirimu yang membahagiakan ya, membahagiakan dia. Dia senang ini sama kamu, adalah yang senang sama dirimu ya. Terus ya kamu itu lucu. Kamu tuh bikin bahagia, bikin tertawa. Hahaha gitu. Ya kamu ada yang lucu ini ya di mata dia. Terus dia kalau ingat-ingat ya, meski ada drama dengan kamu, tapi kayak lucu ya, bisa senyum-senyum gitu ingat kamu. Ada seperti itu. Terus apa ya, ya jadi ada yang kayak ketergantungan energi lah sama kamu, kayak jadi ketergantungan, kecanduan sama kamu ya. Mungkin terasa sunyi, senyap ya kalau nggak ada kamu, ngerasa kosong, kesepian ya, tidak ada kamu. Oke. Ini ada ya yang sebenarnya perlahan tapi pasti membuka hati sama kamu. Atau cinta itu kan bisa tumbuh terus ke kamu.
Ada ini aku lihat awalnya biasa aja, ada awalnya kayak ya udah suka gitu, lama-lama jatuh cinta, lama-lama benar-benar cinta, lama-lama semakin cinta. Wah, oke. Terus ada yang ngelihat kamu itu makin kesini makin makin luar biasa gitu. Ya ada memandang kamu seperti itu loh guys ya. Ada yang ngelihat entah kenapa ya, atau memandang dari jauh, atau nyari tahu dari jauh, melihat-lihat dari jauh ya. Ada yang ngelihat dari jauh, kamu makin kesini ya makin luar biasa. Ini kan kayak kamu bertumbuh ya, jiwamu bertumbuh, energi positifmu bertumbuh gitu ya, kamu makin spiritual. Jadi kayak kayak apa ya? Ada yang ngerasa penasaran gitu. Ada yang penasaran, ada yang kepo ya. Kok bisa ya kamu kayak gitu? Kok bisa kamu kayak ada aura-aura spiritual ya? Ada yang merasa kamu kok bisa ada aura-aura atau energi spiritual gitu. Kamu mempelajari itu di mana? Ya ada yang bertanya-tanya, kok bisa ya? Kok bisa kamu seperti itu ya? Nah, itu sih. Jadi adalah yang lihat-lihat perubahanmu. Kamu makin kesini, kamu makin kesini, mindsetmu, pola pikirmu berubah, ya. Cara pandangmu makin luas aja, ya. Kamu memandang segala sesuatu dari segala sisi, berdamai dengan semua yang terjadi, memaafkan masa lalu, mengikhlaskan ya masa lalu gitu. Kamu kayak legowo gitu ya, ikhlas aja. Kamu jalani hidupmu mengalir seperti air ya, fokus ke depan ya. Tapi kamu ya tetap kayak memaafkan gitu ya, memaafkanlah semua kesalahan. Terus fokusnya ke depan. Jadi ya adalah yang menganggap kamu makin dewasa ya. Makin dewasa ini artinya ya jiwamu makin spiritual. Oke, ini kan ada yang ngelihat kamu makin bersinar. Ada yang ngelihat kok aura kamu ya, vibrasimu, energimu bercahaya. Bahkan ada yang rasa kamu kok diberkahi ya. Hidupmu diberkahi oleh Tuhan, oleh semesta gitu. Ya, jadi baper lah sama kamu. Ada orang ngerasa ya jadi terbawa perasaan dengan dirimu. Kok kamu itu bikin aku makin suka gitu sama kamu, atau makin sayang sama kamu. Ada seperti itu loh. Ini kan ada orang akhirnya bucin ya. Ya sayang banget ini sama kamu sekarang ya. Ada yang makin sayang dengan kamu. Oke. Nah. Sebenarnya apa ya? Ada orang yang kayak kadang dia tuh pengennya ngejauh ya, tapi kadang pengennya deket gitu. Ada orang yang kayak pengennya udahlah nggak usah peduli lagi, nggak pengen tahu lah tentang kamu, nggak pengen kepo ya sama kamu, tidak mau penasaran dengan kamu, tapi ujung-ujungnya kok kepo, ujung-ujungnya kok ya aku harus tahu tentang kamu. Aku harus tahu gitu, kamu lagi apa, kamu aktif nggak ya, kamu online nggak ya gitu. Jadi ada orang yang menunggu-nunggu gitu ya, menunggu kapan kamu posting, kapan kamu update, kapan kamu bikin sesuatu gitu di sosial media. Aku mau tahu semuanya. Seperti itu. Wah, ini tuh orangnya baperan sih. Ada yang sekarang terbawa perasaan dengan dirimu ya. Terus ada juga ya
Ini kan ada kayak dari kalangan pertemanan kamu, ada juga dari kalangan pertemanan kamu atau kalangan keluarga kamu gitu ya. Nah, orang-orang ini ngerasa jadi penasaran gitu dengan perubahan kamu. Soalnya orang lihat kamu itu beda aja sekarang gitu. Kamu sekarang legowo, ikhlas. Kamu sekarang kayak diam-diam gitu, tapi bisa merasakan energi orang itu ya. Kamu itu kayak terlihat berkualitas sekarang ya kan. Kamu mencintai dirimu, fokus sama dirimu. Kamu terlihat kayak apa ya, ya pokoknya mengutamakan dirimu dulu gitu. Kamu kayak orang yang ya udah mikirin diri sendiri dulu ya, baru bisa beresin orang lain. Nah, kamu kayak gitu. Padahal sebelum-sebelumnya nggak gitu ya. Sebelum-sebelumnya kamu kayak bener-bener ya mungkin baik banget ya. Beberapa kalian ada yang baik banget di awal-awal, ada yang memang kemarin-kemarin ya, sebelum-sebelumnya kamu aja yang ngelakuin inilah, ngelakuin itulah ya. Itu kemarin, itu saat itu. Sekarang kok beda gitu ya. Kamu sekarang biasa-biasa aja ke dia, ke mereka. Kamu nggak banyak drama, nggak banyak bicara, nggak banyak ini ono ya. Jadi ada yang rasa kok beda ya. Terus ada yang ngelihat kamu misterius ya. Kamu kayaknya diam-diam gitu tahu banyak hal. Kamu diam-diam gitu sebenarnya cerdas. Kamu diam-diam gitu merasakan energi orang. Kamu bisa membaca ya, membaca energi orang, toksik atau negatif atau positif gitu ya. Jadi orang penasaran gitu. Kamu kayak orang pintar ya. Ada yang penasaran. Kamu seperti orang pintar ya. Diam tapi kayak kamu tahu banyak hal. Kamu kayak rasakan gitu ya, saya toksik atau tidak gitu. Oke. Nah, ini kelihatan banget ya. Wah. Terus ada sebenarnya yang kayak nyari tahu kamu pakai akun palsu ya, pakai nomor palsu. Ada itu ngintip kamu online, ngintip kamu aktif nggak gitu dari nomor lain, akun lain. Ada seperti itu ya. Namanya bertopeng ya. Namanya bertopeng atau ya seperti itu, bersandiwara. Iya nih, ada yang menyamar ya, menyamar gitu. Menyamar pakai akun palsu, menyamar pakai nomor lain ya, untuk mata-matai kamu. Ada juga ini kayak bisa entah suatu saat ya, suatu saat kamu akan temukan akun palsu, akun bodong gitu ya. Kamu akan temukan ini nomor siapa ini ya. Bisa aja suatu saat kirim pesan atau telepon kamu, miss call kamu ya. Ada mungkin nanti yang mau menyamar untuk mata-matai kamu gitu. Oh, terus ada juga ya dia cari tahu orang yang magic gitu. Ada yang nyari tahu ke orang magic, ada nyari tahu ke orang yang punya kelebihan gitu ya. Ada yang nyari tahu ke orang yang ya punya kayak semacam kelebihan ya, untuk bisa membaca kamu, membaca situasimu. Ya kayak gitu kan. Sebenarnya ada aja orang yang ya mungkin punya indera keenam, punya kelebihan, tapi ada juga kayak yang jalurnya kayak magic gitu ya. Ada orang yang ya begitu sih, orang pintar ya. Ada yang nanya-nanya gitu ke orang pintar, ada nanya-nanya ke orang yang punya kelebihan. Pokoknya gimana lah supaya cari tahu tentang kamu gitu. Oke, kita lihat lagi.
Hmm. Tapi ada juga ya, ini siapa ini ya? Ada yang ngerasa kamu itu kayak takdirnya dia, ya. Ada yang ngerasa seperti itu. Kamu seperti takdir, ya. Soalnya orang ini mikir ya, ke sini, ke sana, kemana, ke siapa, nggak bahagia gitu. Ya dia ke siapa lah, dia kemana lah, kok nggak bahagia. Nah, ada yang ngerasa gitu. Jadi ya, yang diingat itu sebenarnya kamu, ya. Yang dirindukan itu kamu. Yang dikepoin, yang di stalkingin, ya. Ya itu kamu. Ada yang memang seperti itu. Jadi kayak ujungnya dia rasa kayaknya kita itu takdir loh. Ya bisa aja kita jodoh gitu, entah dia berharap gitu ya. Ada orang yang kayak ya dia berharap sama kamu, dia berharap ya supaya ada jalan untuk berjodoh sama kamu. Makanya ya dia melakukan segala cara gitu, mencari tahu dirimu, dia melakukan segala cara ya, mencari tahu lah kamu, keluargamu, orang di sampingmu, orang bersama kamu siapa, apa bahagia, terus hubungan itu sampai mana gitu. Ada yang ngerasa kayak udahlah, mungkin ujung-ujungnya ada jalan kita, kayak gitu. Jadi kan ya dia pantau kamu terus, dia mencari tahu kamu terus ya, sampai kalian bertemu, sampai akhirnya kalian bersatu gitu. Wah, ada ya pokoknya, ya mungkin berharap sama kamu. Terus ini ada mungkin kayak keluarga ya, kayak saudara, itu kepo banget sih sama keuangan kamu ya, ada seperti itu. Bisa juga sih kayak teman, cuma aku rasa ada kayak keluarga. Ini keluarga jauh atau keluarga dekat ya, itu paling kepo, paling ya mau tahu keuangan kamu, gaya hidupmu ya, berapa uangmu, berapa yang kamu punya, apa yang bermanfaat dari kamu, atau apa pencapaian kamu. Ada yang penasaran gitu ya, penasaran dengan yang kamu punya, terus masa depanmu bagaimana. Nah, ada yang mencari tahu tentang itu ya. Terus ada pula yang kayak ya akhirnya itu dia kan mau komunikasi, ada orang seperti itu, mau bertemu pada akhirnya gitu ya. Tapi sebelum itu terjadi ya, sebelum itu dilakukan ya, dia mau cari tahu kamu dulu, mau cari tahu kayak ya kapan waktu yang tepat gitu, di mana sebaiknya bicara sama kamu, melalui apa, terus harus berkata apa. Tapi dia kayak gitu ya, itu sih baca situasi dulu ya, mencari tahu kamu dulu, baru ya mungkin adalah kayak komunikasi atau ketemu ya, biar tahu ya ngomong apa. Mau bicarakan apa, membereskan apa sama kamu gitu. Oke, sampai di sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.